SNBP bisa diikuti oleh anak-anak SMK. Gimana tuh peluangnya biar bisa lolos? Cek video kali ini ya. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Banyak banget nih yang nanya ya sahabat GP semua, Kak, kalau misalkan aku dari SMK nih, terus aku mau mengikuti SNBP atau seleksi berdasarkan prestasi. Nah, kira-kira nilai-nilai apa aja sih yang bantu kelolosan aku di seleksi SNBP? Dan kira-kira bisa nggak ya anak SMK seperti aku lolos untuk jalur SNBP? Kalau kalian tahu semuanya bahwa SNBP itu jalur berdasarkan prestasi yang dilihat dari nilai rapot kalian. Dan gak hanya itu juga, ada prestasi akademik maupun non-akademik yang mempengaruhi kelolosan kalian di jalur ini. Berdasarkan peraturan yang ada, kalau kalian tahu bahwa jalur SNBP ini itu bisa diikuti oleh anak-anak SMA, anak-anak MA, anak-anak dari SMK, bahkan yang paket C sekalipun. Jadi anak-anak kelas 12 mau itu SMA, MA di pesantren, SMK, bahkan paket C sekalipun dapat mengikuti seleksi SNBP ini. Jadi udah jelas ya bahwa anak-anak SMK juga memiliki peluang yang sama kok untuk bisa lolos jalur SNBP seperti anak-anak SMA lainnya. Akan tetapi tetap ya ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan untuk bisa lolos jalur SNBP ini. Yang pertama adalah kuota eligible. Kalian harus tahu nih, SMK kalian itu sudah terakreditasi apa? Akreditasi A akan memiliki kuota eligible sebanyak 40%. Jadi 40% dihitung dari total angkatan kalian di kelas 12 yang ada di sekolah kalian. Hanya 40% anak dari total kelas 12 yang masuk ke dalam kuota eligible jika sekolah kalian itu terakreditasi A. Sedangkan jika sekolah kalian itu terakreditasi B, maka hanya 25% aja tuh yang masuk ke dalam kuota eligible pada seleksi SNBP. Sedangkan untuk akreditasi C atau bahkan sekolah kalian yang belum terakreditasi, hanya 5% aja nih yang masuk ke dalam kuota eligible dari keseluruhan peserta kelas 12 di sekolah kamu. Jadi diperhatikan kembali ya akreditasi sekolah kamunya. Nah, yang kedua ini terkait dengan jurusan yang kamu ambil. Dalam memilih jurusan, teman-teman di SMK itu pasti memiliki mata pelajaran yang berbeda dengan teman-teman yang di SMA. Sehingga mata pelajaran pendukung untuk penjurusan itu juga berbeda nih. Artinya kamu harus menyesuaikan pelajaran-pelajaran di SMK kamu yang sesuai dengan jurusan yang ingin kamu ambil. Memang sih berdasarkan peraturan katanya kan merdeka ya kan Kak, berarti aku bisa dong milih ini gitu ya. Nah, tapi kamu tetap harus merdeka dalam bertanggung jawab atas jurusan yang kamu pilih. Jangan sampai kamu memilih jurusan yang benar-benar jauh banget dari jurusan kamu yang ada di SMK. Kalau seperti itu, kamu akan kaget sendiri pada saat nanti jikalau kamu keterima, kamu akan shock dan kaget sendiri ngelihat perkuliahannya seperti apa. Bahkan nanti kamu belum tentu bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Nah, kalau kayak gitu ke depannya akan lebih bahaya juga ya. Nah, kalau kayak gitu kira-kira strategi apa nih yang cocok buat kamu teman-teman SMK semua untuk bisa lolos di seleksi SNBP? Nah, kakak kasih tahu ya strateginya ada 3 nih. Yang paling pertama itu memilih jurusan yang tepat. Nah,
ini penting banget loh buat kamu. Kalau kamu itu anak SMK, kamu pasti memiliki jurusan pada saat kamu sekolah nih. Biasanya di SMK itu memiliki jurusan-jurusan di bidang-bidang tertentu. Kalau misalkan saja kamu SMK-nya ngambil jurusan tata rias atau kecantikan, akan lebih baik kamu mengambil jurusan-jurusan untuk seleksi SNBP di tata rias juga. Misalkan aja tata rias UNJ atau tata rias UNY. Nah, itu akan membantu kamu memiliki peluang yang besar pada seleksi SNBP. Kalau jurusannya memang sudah setara, pasti juga memiliki peluang yang sama ataupun lebih besar daripada teman-teman di SMA. Apalagi kalau mata pelajarannya sudah sering kamu praktekkan dan sering kamu laksanakan selama sekolah. Nah, jangan sampai kamu nih yang ternyata ngambil jurusan tata rias tetapi malah milihnya jurusan farmasi pada saat seleksi SNBP. Itu kayak jauh banget ya dari tata rias ke farmasi. Oleh karena itu, buat teman-teman semua yang memang di SMK, kalian cek lagi nih, di SMK kalian itu jurusannya apa, mata pelajarannya apa, dan cari-cari tahu nih terkait jurusan-jurusan nanti pada saat di kuliah yang relevan dengan jurusan kamu yang ada di SMK. Sehingga kamu juga nggak ekstrim banget tuh jauhnya dan memiliki peluang yang besar juga tentu aja. Terus strategi yang kedua, ini rada-rada mirip juga terkait jurusan. Tetapi perbedaannya kalau kalian tahu bahwa untuk tahun 2023 jalur SNBP itu nggak hanya diikuti oleh universitas aja, tapi juga ada politeknik negerinya. Jadi ada 43 politeknik negeri yang terdaftar di jalur SNBP. Politeknik ini merupakan jenjang D4 yang sebenarnya setara aja sih kayak S1, bahkan lebih banyak prakteknya, bahkan lebih dididik lagi untuk pengkhususan di bidang profesinya. Nah, kalau kayak gitu kamu memiliki bekal yang kuat banget nih untuk kamu bekerja. Jadi buat teman-teman yang milih politeknik negeri yang sudah terdaftar pada seleksi SNBP nantinya, itu juga akan memiliki peluang yang lebih besar nih dibandingin kalau kamu milih universitas pada umumnya. Apalagi kalau politekniknya itu yang memang relevan dan setara dengan jurusan yang kamu ambil. Jadi di politeknik itu ada jenjang D4 dan ada juga jenjang D3 atau diploma yang memang pengkhususannya lebih cenderung banyak praktek dan menyiapkan kamu dengan lebih baik untuk siap kerja. Jadi buat teman-teman SMK, kalian juga bisa memilih dan mencari tahu nih politeknik mana yang menjadi acuan kalian untuk bisa melanjutkan pendidikan yang membantu kalian untuk siap kerja. Nah, selain itu bahkan ada beberapa PTN-PTN ternama membuka jurusan-jurusan vokasi ataupun D4 di PTN-PTN-nya. Sehingga nggak mesti kamu fokus pada politekniknya aja, tapi kamu juga bisa menjadi bagian dari PTN tersebut di jenjang pendidikan vokasinya. Kemudian strategi yang ketiga, ini adalah faktor-faktor pendukung lainnya nih. Kalau di strategi pertama dan kedua itu terkait dengan jurusan, terkait dengan mata pelajaran yang sesuai dan relevan dengan jurusan yang kalian ambil, untuk faktor ketiga ini atau strategi yang ketiga itu terkait dengan prestasi kalian. Jadi alangkah baiknya kalau kalian mengikuti prestasi-prestasi yang sesuai dengan jurusan yang kalian ambil. Itu akan membantu kalian memiliki peluang untuk bisa lolos di jalur SNBP. Nah, selain itu juga sebenarnya ada sih faktor alumninya. Nah, misalkan nih sebagai contoh, salah satu siswa kakak di salah satu SMK itu dia kemarin lewat jalur SNBP keterima jurusan sastra Perancis di Universitas Brawijaya, tetapi nggak diambil tuh. Nah, ini juga akan mempengaruhi kondisi adik kelasnya yang nanti mau ngambil jurusan tersebut di Universitas Brawijaya. Akan tetapi itu juga belum tentu dapat mempengaruhi banget jika adik kelas kalian ini memiliki prestasi yang luar biasa di bidang sastra dan memiliki prestasi paling tidak tingkat kota ataupun tingkat nasional
yang berhubungan dengan perlombaan-perlombaan yang dilaksanakan oleh universitas tersebut. Kalau kayak gitu, itu akan membantu peluang kelolosan kamu agar kamu bisa lolos di jalur SNBP atau jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi. Jadi kalau kakak rangkum nih dari keseluruhan yang kakak jelasin ke kalian, ingat untuk dapat melaksanakan strategi yang tepat pada saat kalian memilih jurusan. Karena itu adalah faktor utama menurut kakak. Sedangkan faktor-faktor lainnya atau faktor pendukungnya adalah faktor di dalam diri kamu untuk berjuang dan menunjukkan kelayakan kamu untuk bisa lolos lewat jalur SNBP. Ditunjukkannya bisa melalui jalur prestasi-prestasi akademik maupun prestasi non-akademik yang memang berhubungan dan relevan dengan jurusan yang kamu ambil. Ingat ya, untuk perlombaan-perlombaan itu sendiri akan lebih baik kalau di lembaga-lembaga resmi nih. Apalagi kalau pihak penyelenggaranya itu merupakan universitas-universitas yang kalian itu pengen banget menjadi mahasiswa di universitas tersebut. Wah, semangat ya buat teman-teman semua. Semoga aja impian kalian untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi diperlancar dan dipermudah nih. Dan kalian bisa mencapai impian kalian dengan sebaik-baiknya. Sampai sini dulu aja video dari kakak, dan semangat buat kalian para pejuang di seleksi SNBP 2024 nanti. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video. Dadah!